Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Arini. Saya dari S1 Ilmu Hukum Universitas 11 Maret tahun angkatan 2020. Kemudian pada saat sekarang ini saya akan membahas soal gender dan kejahatan seksual yang ada di masyarakat, khususnya realitas yang terjadi. Terus yang pertama, alasan saya mengangkat tema ini adalah karena realitas yang saya lihat dari dampak degradasi moral yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini membawa suatu akibat yang cukup besar dan itu cukup berbahaya, apalagi untuk generasi muda yang harusnya siap menjadi salah satu penerus bangsa nantinya. Itu yang paling signifikan dan paling harus disoroti saat ini adalah masalah kejahatan seksual. Jadi kejahatan seksual itu adalah salah satu atau beberapa hal yang bisa jadi merendahkan harga diri, kemudian melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma sosial dan norma kesopanan, dan juga hal yang melanggar batas kenyamanan manusia. Jadi efeknya itu sebenarnya sangat besar, tapi baru disadari saat ini karena pada masa ini orang-orang yang mengalami hal tersebut mulai berani untuk berbicara dan mulai berani untuk mengungkap jati diri dan apa yang dialami di publik. Itu salah satu bukti bahwa masyarakat saat ini mulai menyadari adanya kasus-kasus yang serupa. Itu adalah mencuatnya 20 kasus di Kalimantan Barat sepanjang bulan Januari tahun 2020. Itu adalah salah satu bukti kalau Indonesia sekarang itu masyarakatnya mulai sadar bahwa ada kejahatan yang seperti ini, ada jenis kejahatan yang seperti ini gitu. Kemudian yang kedua, yang saya soroti dan yang harusnya itu juga menjadi hal yang perlu diwaspadai juga oleh masyarakat adalah banyaknya kebiasaan masyarakat untuk menggeneralisir atau menyamaratakan suatu kejadian di antara laki-laki dan perempuan. Padahal sejak awal kita sudah mulai menekankan bahwa kesetaraan gender itu juga harus ditekankan lagi pada masyarakat Indonesia. Apalagi karena kesetaraan gender itu juga termasuk salah satu asas-asas demokrasi di Indonesia. Salah satu contoh yang saya ambil adalah survei dari US Equal Employment Operation Commission yang melakukan riset pada tahun 2011 membuktikan atau menyatakan bahwa ada 16,1% kasus kejahatan seksual yang dialami oleh laki-laki, dan kemudian kasus tersebut meningkat menjadi 17,6% 2 tahun setelahnya, jadi sekitar tahun 2013. Jadi hal yang harus kita perhatikan saat ini adalah budaya generalisasi atau budaya normalisasi kejahatan seksual yang dialami laki-laki itu adalah sesuatu yang salah. Apalagi mengingat bahwa realitasnya itu kerap kali yang membuat laki-laki itu tidak berani untuk mengatakan apa yang dialami adalah karena dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya dari respon masyarakat itu sendiri, dan juga karena masyarakat itu terkesan menganggap itu sebagai sebuah lawakan. Hal ini jelas menjadi suatu sorotan yang harusnya itu kita perhatikan sejak awal, karena ini akan menyebabkan suatu ketimpangan yang terkesan tidak adil antara penegakan hukum soal kejahatan seksual yang dialami laki-laki dan perempuan. Kemudian fakta-fakta lain atau akibat lain yang sebenarnya dialami oleh pria adalah karena yang sebenarnya kejahatan seksual yang dialami pada pria itu tekanannya akan jauh lebih besar, karena salah satu alasannya adalah pihak yang dilapor itu justru menyalahkan si korban karena menganggap si korban menyalahgunakan atau menyalahartikan maksud si pelaku, ataupun si korban itu justru melebih-lebihkan. Ini juga yang membuat banyak orang atau banyak dari kalangan laki-laki yang menjadi korban atas tidak mau bersuara karena mereka akan dianggap salah. Terus sebenarnya permasalahan pada intinya yang saya bahas pada esai atau tulisan pendapat saya yang saya buat kemarin, pada intinya, pada dasarnya adalah saya membicarakan soal ketimpangan penegakan hukum yang dialami laki-laki dan perempuan itu.
Kemudian solusi atau rekomendasi yang saya bawa atau yang sedang ada di benak saya itu adalah yang pertama, penguatan regulasi atau lebih tepatnya pembuatan atau penyusunan regulasi yang lebih pasti. Jadi dengan adanya penyusunan regulasi yang lebih pasti itu, ketika kita akan bertindak sesuatu, segala sesuatu ini juga tidak akan disalahkan. Jadi bertindak sesuatu atas dasar hukum itu sudah pasti dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah, ini adalah rekomendasi yang paling utama, yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menegakkan atau untuk menyadari bahwa keadilan untuk menangani kasus-kasus serupa tidak hanya dimiliki oleh perempuan saja, tapi laki-laki juga berhak untuk bersuara dan mendapatkan perlindungan atas apa yang terjadi pada dirinya, khususnya di masalah kejahatan seksual ini. Sekian dari saya, Nisha Arini Damar Ardika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.